Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semua teman-teman dari Seniman Lawas Padi Channel, pada kesempatan siang kali ini saya berada di depan Masjid Agung Kota Demak, yaitu masjid bersejarah atas perkembangan agama Islam di Tanah Jawa. Namun pada kesempatan kali ini saya akan berziarah sekaligus menengok sejarah tentang Sang Adipati Arya Penangsang. Adipati Arya Penangsang merupakan cucu dari Kanjeng Sultan Patah, yaitu raja yang pertama di Kesultanan Demak Bintoro. Mengenai pendapat dan penemuan tentang makam dari Adipati Arya Penangsang, ternyata lebih dari satu. Di antara lain ada yang berada di belakang Masjid Agung Kota Demak, dan pula ada yang berada di komplek makam Sunan Kalijaga yang berada di Kadilangu. Ada juga penemuan atau pendapat bahwa makam dari Adipati Arya Penangsang juga berada di Sumatera. Namun pada kesempatan kali ini saya teman-teman ingin berziarah ke makam Adipati Arya Penangsang yang tepatnya berada di belakang Masjid Agung Demak, yaitu bersebelahan dengan makam dari Raden Patah dan Sultan Trenggono. Jadi untuk mencapai ke makam dari Arya Penangsang kita harus melewati makam dari Kanjeng Sultan Patah, yaitu Sultan pertama di Demak Bintoro, juga putra beliau yang pertama yaitu Adipati Unus yang gugur dalam peperangan, dan makamnya pun bersebelahan. Adapun makam dari Adipati Arya Penangsang letaknya berada di bawah dari makam Sultan Trenggono. Di komplek makam raja-raja di Demak ini juga terdapat beberapa banyak makam-makam kuno, yaitu kerabat, baik itu anak cucu dari Kanjeng Sultan Patah, yang kebanyakan dimakamkan di sekitar makam beliau. Di antara lain ada Pangeran Benowo, ada istri dari Sultan Patah, ada Raden Patiunus, juga ada Raden Kingkin atau Pangeran Sedolepen, yang ternyata makamnya juga berada di Kota Lasem. Di dekat makam Arya Penangsang terdapat makam dari Arya Jenar. Ini makamnya berwarna hitam, dan ini teman-teman, ini adalah makam dari Adipati Arya Penangsang yang letaknya berada di bawah makam Raden Patah dan di luar jungkup dari makam Sultan Trenggono. Ini bisa Anda lihat, ini adalah bukti bahwa di sini memang ada makam dari Adipati Arya Penangsang. Menurut cerita bahwa setelah Arya Penangsang gugur melawan Danang Sutawijaya yang waktu itu perang berada di Bengawan Sore, setelah Arya Penangsang wafat,
jenazahnya dibawa ke Demak. Nah, ini ada yang mengatakan bahwa makamnya terletak di belakang Masjid Agung Demak. Ada pula yang mengatakan waktu itu jenazah dari Aryo Penangsang dimakamkan di komplek makam Sunan Kalijaga di Kadilangu. Oke teman-teman, sekarang saya berada di komplek makam dari Kanjeng Sunan Kalijaga yang berada di Kadilangu, Demak. Sekarang saya menuju ke makam dari Aryo Penangsang. Jadi seperti saya katakan bahwa ada beberapa makam dari Adipati Aryo Penangsang. Selain ada di belakang Masjid Agung Demak Bintoro, ternyata di sini di komplek makam Sunan Kalijaga, makam Adipati Aryo Penangsang pun ada. Ini buktinya. Dan makam ini sangat terawat, bersih, bagus. Ini ada tulisannya dan bisa Anda baca. Dan makam ini, makam dari Aryo Penangsang ini letaknya agak di depan sebelah pojok kanan dari makam Sunan Kalijaga. Tentunya makam Aryo Penangsang ini letaknya tidak jauh dari makam Sunan Kalijaga. Inilah makam dari tokoh hebat, tokoh pemberani, Adipati Aryo Penangsang, Adipati Jipang Panolan yang konon wafat dengan usus terburai keluar. Sekarang saya mau keluar dan memang harus melewati makam dari Sunan Kalijaga. Ini teman-teman, ini adalah makam Sunan Kalijaga yang berada di Kadilangu, Demak. Akan tetapi ada beberapa pendapat dan penemuan bahwa ternyata makam dari Sunan Kalijaga pun tidak hanya di Kadilangu. Ada di Kecamatan Senori, Tuban, ada pula di Jepara, dan ada pula di daerah Cirebon. Oke teman-teman, demikian video singkat saya tentang makam dari Sang Adipati Aryo Penangsang yang ternyata terdapat di mana-mana, lebih dari satu. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Rahayu, rahayu, rahayu.